Awalnya cari kerjaan di Jakarta tahun 2005. Waktu itu saya hanya berbekal R1. Saya nyampe di sana nyari kerjaan sampai beberapa kali di tempat kerjaan lowongan kerja saya tidak dapat, uang saku saya habis. Saya ngikut teman saya, kebetulan tidak tahu usahanya seperti ini, saya ngikut. Jadi saya tekniknya belajarnya otodidak, tapi saya basic di STM ada. Waktu itu berapa karyawan Pak 2008? Sendiri saya kerja, saya terima telepon sendiri, saya pasarkan sendiri, saya kerjakan sendiri, semuanya saya kerjakan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Mas Irfan. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan kali ini, saya kedatangan tamu juragan aslinya Kediri. Luar biasa sekali, Pak Supono. Ya, halo, saya Pak Pono dari Desa Wonojoyo Ngurah. Saya usaha servis AC panggilan di Kediri, khususnya ya sekitar wilayah Kediri, Nganjuk, Blitar, sekitar segitu aja. Nggak jauh-jauh. Jadi kalau Coach Lover dari Jakarta pengen order bisa Pak? Kalau dari Jakarta saya punyanya partner kerja di sana juga masih banyak. Partner kerja Jakarta ada? Iya, luar ada. biasa. Nah, tapi bukan nama sejuk segar, tapi dari partner teman saya. Dulu kan awalnya saya juga dari Jakarta. Ya. Oke. Jadi kalau dari Jakarta pun order bisa langsung direkomendasikan ke servis AC yang profesional di Jakarta. Luar biasa sekali. Ini namanya kalau bisnis sudah melegend ya kayak gini nih. Mau di mana? Surabaya ada, Pak? Surabaya tidak punya. Surabaya justru malah tidak ada. Tidak punya partner kerja. Tapi Jakarta ada. Tapi misalkan nih Pak ada borongan. Pak, saya minta tolong satu gedung ini 29 lantai dikerjakan semua, bisa Pak? Bisa, insya Allah bisa. Oh, bisa. Cuman harus butuh waktu beberapa hari kalau dalam jumlah yang banyak. Paling tidak mesti saya mungkin bisa mendadak merekrut personil. Karena untuk saat ini hanya sementara hanya 7 orang sudah cukup. Oke. Pak Pono, bagaimana sih kisahnya mengawali usaha di servis AC panggilan ini? Kalau awalnya sih sebetulnya sejak SMP saya memang suka teknik. Cuman waktu sekolah STM juga mendukung. Tapi waktu kuliah tidak sesuai dengan teknik karena saya ekonomi manajemen. Awalnya cari kerjaan di Jakarta tahun 2005. Waktu itu saya hanya berbekal R1. Saya nyampe di sana nyari kerjaan sampai beberapa kali di tempat kerjaan lowongan kerja saya tidak dapat, uang saku saya habis. Saya ngikut teman saya, kebetulan tidak tahu usahanya seperti ini, saya ngikut. Jadi saya tekniknya belajarnya otodidak, tapi saya basic di STM ada. Oh gitu. Jadi basic tekniknya ada, basic bisnisnya juga ada. Karena masuk ekonomi manajemen tadi ya. Betul. Oke. Terus memulai karir berdikari ya, mendirikan bendera sendiri tahun berapa Pak? Kalau mulai berdiri sendiri ya saya 2008 itu. Kalau awalnya 2005 kan masih tahapnya ngikut orang, itu prosesnya. Proses 3 tahun langsung bisa berdiri sendiri? Iya, 2008-nya itu. Waktu itu berapa karyawan Pak 2008? Sendiri saya kerja, saya terima telepon sendiri, saya pasarkan sendiri, saya kerjakan sendiri, semuanya saya kerjakan sendiri. Karena volume pekerjaan kan enggak pasti. Kadang cuma 1 unit itu beberapa hari, setelah itu enggak ada. Setelah itu berjalan terus, baru merekrut personil satu gitu. Waktu itu apa Pak? Servis yang bisa membuat customer sampai termehek-mehek dan terus mengorder ke jenengan? Dulu awalnya semua saya kerjakan. Tidak hanya servis AC aja. Dulu ya AC. Apa itu? Ya termasuk mesin cuci, kulkas, water heater, kompor gas, semuanya saya kerjakan. Apa yang ada di teknik, apa yang kebutuhan teknik di rumah tangga itu semua saya kerjakan. Nah, cuman yang terakhir ini ada sekitar 4-5 tahun terakhir memang tidak saya kerjakan. Saya cuma handle AC aja. Karena ya juga sesuai dengan permintaan
banyak permintaan yang nyervis AC, jadi semua Kewalahan. yang lainnya awalnya saya subkan ke teman-teman, jadi biar teman-teman juga kebagian. Jadi saya terima order, saya kasih ke teman-teman saya ngerjakan AC-nya. Tapi lama-lama akhirnya saya cuma handle AC-nya aja. Sudah sampai inden ya, sampai Gimana? sampai harus ada waiting list gitu untuk ngerjakan AC itu. Kadang kalau memang antri memang ya demikian. Tapi kalau waktu saya free, begitu ada telepon langsung saya berangkat, saya kerjakan. Itu. Jadi itu tidak menunda-nunda pekerjaan adalah salah satu prinsip dari Pak Pono, ownernya AC Sejuk Segar. Pak, saya kepo nih Pak. Dulu bagaimana kok bisa nemu kata sejuk segar? Oh itu. Ini kalau bayangan saya itu kayak minuman Pak, jadi sejuk segar kan gitu. Jadi saya memang bikin nama itu bukan yang nama tersurat. Kalau teman-teman rekan-rekan yang lain itu bikin nama yang tersurat. Artinya kalau tersurat kan begitu baca orang langsung paham. Oh ini teknik. Oh belakangnya mesti ada tekniknya. Oh ini jasa layanan teknik dari ABC dan lain sebagainya. Kalau saya bikin nama yang tersirat. Jadi kalau tersirat itu dibaca, dipahami baru tahu ini. Kalau tersurat kan langsung tahu artinya. Kalau tersirat enggak. Terus untuk nama Sejuk Segar ini sebetulnya saya ambil dari awalnya dulu saya bikin nama Jawa, adem ayem. Terus kok kayaknya Jawa. Di Kediri itu saya juga punya ada pelanggan itu orang asing. Kalau pakai bahasa Jawa pastinya kan dia juga enggak tahu. Saya pakai bahasa Inggris. Namanya waktu itu Fresh Cool. Tapi kok bahasa Inggris nanti yang orang Jawa kan kurang begitu paham, akhirnya saya memilih pakai Indonesia, Sejuk Segar itu. Oke. Sejuk Segar jadi dari beberapa ini Pak ya, dari beberapa inspirasi kemudian baru menemukan yang namanya Sejuk Segar. Iya. Alhamdulillah akhirnya klien juga merasakan sejuk dan segar. Iya. Pak ini jujur ya, saya kan sebagai klien Anda sudah tahunan ya. Iya. Itu melihat memang cara servisnya beda. Terus kemudian hasilnya itu juga berbeda sekali Pak. Apakah ada trik-trik tertentu Pak menurut jenengan? Sebetulnya tidak, cuman karena untuk tim saya, personel saya sudah saya ajarkan yang namanya kebiasaan untuk mengerjakan yang benar. Jadi menurut saya ya enggak ada ya rahasianya atau triknya, enggak ada. Semuanya saya kerjakan berdasarkan teknik. Jadi tekniknya ya saya kerjakan sesuai dengan kebiasaan aja. Jadi membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Membiasakan yang benar. Nah ini kan dapat quotes lagi nih, luar biasa sekali. Jadi tidak menunda-nunda pekerjaan dan membiasakan yang benar adalah tips kesuksesan setiap langkah usaha Anda. Pak Pono, bagaimana support keluarga Pak dengan pekerjaan Anda ini? Dulu waktu saya masih ibaratnya nyari ilmu di Jakarta, keluarga mungkin tidak percaya. Gimana itu nggak percaya? Karena apa? Saya Kediri Jakarta itu yang biasanya kalau orang awam itu yang dinilai dari hasilnya langsung. Naik kereta waktu itu ya? Iya, naik kereta api, betul. Biasanya kan kalau orang awam itu yang dinilai langsung hasilnya. Oh ini kerja di sana langsung dapat hasilnya ini. Waktu itu apa yang saya hasilkan? Memang saya tidak bisa membeli apa-apa. Waktu itu memang mungkin dari Kediri Jakarta hanya saya dapat ilmu. Saya terapkan di Kediri, ya saya dapatnya ilmu. Ilmu alhamdulillah saya bisa berbagi ke beberapa anak buah saya yang sekarang sudah ada 3 bisa buka sendiri. Anak buah jenengan 3 orang bisa buka sendiri. Betul. Perasaan jenengan gimana itu? Kalau saya sih bisa membantu sesama, berbagi ilmu itu suatu ibarat pohon besar ada buahnya. Beda lagi kalau buah pohon besar tapi nggak ada buahnya, itu ibarat nggak mau ngasih ilmu sesama. Jadi menurut saya kalau bisa itu punya ilmu jangan pelit-pelit untuk berbagi.
Kalau Anda punya ilmu, jangan pelit-pelit untuk berbagi. Ibarat sebuah pohon besar tanpa buah, itu ompong, betul Pak ya? Betul. Luar biasa sekali. Pak, hari ini saya kok bisa dapat inspirasi banyak banget dari jenengan. Luar biasa sekali. Ini bisa untuk quote berbulan-bulan ya Pak. Pak Pono, saya tanya lagi nih Pak. Nah, ilmu ini Pak, selain ke anak buah Pak ya, apakah putra Anda juga mewarisi ini Pak? Aduh. Nah, ini yang paling penting ini. Sebetulnya harapan besar paling enggak nanti anak-anak saya itu bisa meneruskan, tapi kenyataannya dia tidak suka teknik. Jadi ya apa boleh buat. Kalau harapan saya seperti itu, tapi saya juga sharing sama teman-teman teknik juga demikian. Ada yang apa itu namanya sedih karena enggak punya anak cowok, anak cewek. Tapi begitu ada yang punya anak cowok, ternyata dia juga nggak suka ke Besanan aja Pak. Jadi gini, ya semuanya saya kembalikan. Mungkin kan yang menjalani kan orangnya itu sendiri. Jadi kalau saya mudah-mudahan nanti bisa dapat kerjaan lebih baik dari saya gitu aja. Alhamdulillah. Padahal tongkat estafet ini kan sudah sudah dipupuk ya Pak ya, sejak 2005, 2008. Artinya tinggal teruskan aja gitu kan. Sebetulnya. Iya. Eman-eman sekali. Kalau nanti jangan kebingungan meneruskan ini perusahaan, saya mau dong beli sahamnya. Kalau dibilang saham sebetulnya enggak ada sih sebetulnya. Ya cuman saya ada target ke depannya itu. Kalau ada personil saya mau bikin buka usaha di seputaran Kediri, artinya di luar Kediri, bisa di Nganjuk, di Blitar dengan pakai nama saya yang sama bisa. Harapan saya demikian, jadi semacam kayak cabang. Gitu ya? Buka cabang. Jadi nanti yang handle dulu pernah kerja di tempat saya, tapi dalam nanti dukungan supportnya semuanya dari saya untuk pengadaan supplier barang dan sebagainya. Luar biasa. Jadi sudah ada cita-cita yang akan lebih besar Pak ya, dari sekedar jasa servis AC panggilan. Betul, tapi nanti kalau masalah realisasinya kan semuanya tergantung dari sana. Iya. Ngasih kerjaannya sampai di mana. Tapi kalau dengan prinsip-prinsip tadi Pak ya, prinsip-prinsip yang membumi tadi, saya yakin kok insya Allah dalam waktu dekat. Karena sekali lagi tongkat estafet ini sudah hampir pada titik finishnya gitu loh Pak. Yeah. Sudah prinsip-prinsip sudah dijalani, kemudian dari segi pelayanan marketing sudah baik, manajemen tertata, bahkan di media sosialnya pun juga sudah platformnya sangat luar biasa sekali. Hanya untuk sekedar jasa servis AC panggilan loh, ya kan? Ini saya kira syarat-syarat ya untuk sukses itu sudah dilampaui semua, tinggal goalnya nanti kapan. Makanya tadi saya tanya putra mahkotanya ini ini sudah diwarisi atau belum gitu kan. Ibaratnya kalau presiden anaknya pengen jadi presiden, gubernur anaknya pengen jadi gubernur kan gitu. Nah ini sekarang ownernya Sejuk Segar ini, nah putra mahkotanya sudah diarahkan ke sana atau belum? Kan tinggal satu jentikan tangan buka di cabang di mana-mana bisa. Gitu kan Pak ya? Iya. Iya. Pak Pono, oke. Boleh dong berbagi kata-kata mutiara atau prinsip dalam kehidupan jenengan untuk coach lover semua di rumah agar bisa mengikuti jejak sukses jenengan. Silakan Pak. Aja rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa. Jadi istilahnya jadi orang lebih baik merendah, tidak sok pintar, lebih baik bisa tapi tidak merasa bisa. Udah gitu aja. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Pono. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur dengan bisa datang mampir ke podcast saya. Meskipun hari-hari ya nyervis AC di sana sini, kemudian bisa mampir sejenak untuk berbagi bisnis wisdom yang luar biasa sekali. Tidak hanya sekedar
kata-kata Pak tadi, tapi benar-benar sejuk dan segar dirasakan. Ya, mudah-mudahan demikian. Luar biasa sekali. Baik Pak Pono, salam untuk keluarga di rumah. Iya. Semoga bisnisnya lancar dan berkah Amin. dan makin membesar. Semoga saya menjadi bagian, bisa menjadi bagian dari besarnya usaha jenengan. Amin, sama-sama. Itu customer sekalian di rumah dari saya dan Pak Pono. owner dari AC Sejuk Segar. Jika Anda ingin konsultasi seputar AC maupun servis AC agar AC Anda selalu terasa sejuk dan segar di rumah, bisa kontak di nomor berapa Pak Pono? 0857 177 22022 atau di 0813 177 22022. Oke, platform di Instagram atau medsosnya Pak? Untuk IG sejuk _segar_ac.kediri. Untuk mapnya sejuk segar AC Kediri. Untuk YouTube-nya sejuk segar AC Kediri. Nah, di dalam YouTube-nya juga ada tutorial bagaimana membersihkan AC sendiri, memasang pipa sendiri Pak ya. Iya. Jadi prinsip Pak Pono tadi karena ingin berbagi ilmu. Nah, jadi akhirnya dibuat channel YouTube yang membuka semua rahasia AC Sejuk Segar bagaimana berkiprah hingga hari ini. Demikian tadi perjumpaan saya dengan Pak Pono. Jangan lupa like, subscribe, serta share agar Anda bisa mendapatkan banyak sekali video-video yang bermanfaat. Serta jangan lupa untuk mendapatkan giveaway setiap hari dari saya, jangan lupa follow di Instagram bukancoach.id. Sekian dari saya Mas Irfan dan Saya Pak Pono. sampai 2 kali diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.